Shalom, nama saya Josia Timothy Oktoberlin Tinambunan, kelas 5B SD Bethlehem Bontang. Saya ingin menceritakan tentang keadaan tempat tinggal saya, yaitu Kota Bontang, beserta sumber daya alamnya dan pengaruhnya bagi kehidupan penduduknya. Kota Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sekitar 120 km dari Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah seluas kira-kira 50.000 hektar yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 35.000 hektar atau 70%, sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 15.000 hektar atau sekitar 23%. Kota Bontang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan Kecamatan Bontang Barat. Sebuah kota yang sedang berkembang, terutama dengan keberadaan 2 perusahaan besar berskala nasional, yakni PT Badak LNG dan PT Pupuk Kalimantan Timur, menjadi daya tarik utama bagi pendatang. Wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit, dan bergelombang. Kota Bontang terletak di daerah Khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis basah dengan ciri-ciri khas hujan terjadi di sepanjang tahun. Oleh karena itu, hampir tidak memiliki perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau. Pertanian dan perikanan. Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Bontang tidak terlalu menonjol, mengingat Bontang adalah daerah perkotaan. Selama ini Kota Bontang masih mengandalkan bahan-bahan makanan dari daerah lain. Wilayah laut di Kota Bontang lebih luas daripada wilayah daratan. Oleh karena itu wajar jika hasil produksi perikanan didominasi oleh perikanan laut. Hasil produksi perikanan laut yang paling banyak adalah ikan berenang, gembung, tongkol, diikuti ikan layang. Pertambangan. Kota Bontang tidak memiliki sumber daya alam pertambangan yang potensial, khususnya pertambangan skala besar. Adapun pertambangan skala kecil yang ada di Kota Bontang hanya pada tambang galian C yang menghasilkan pasir atau tanah uruk. Industri. Gas alam cair merupakan komoditi utama yang menopang perekonomian Kota Bontang dari tahun ke tahun. Komoditi unggulan di Kota Bontang setelah gas alam cair adalah pupuk. Bidang jasa, perkembangan dan potensi dalam lingkup bidang jasa di Kota Bontang cukup luas dan terus berkembang. Antara lain, jasa kelistrikan, jasa air bersih, jasa transportasi dan angkutan, pos dan ekspedisi pengiriman, jasa keuangan, jasa catering, jasa konsultan dan konstruksi, jasa keamanan, dan lain-lain. Bidang pariwisata. Kota Bontang memiliki potensi wisata yang beragam, antara lain wisata alam, wisata seni dan budaya, wisata kuliner, wisata belanja, wisata bahari, dan wisata religi. Wisata alam dan kawasan wisata. Wisata Pulau Beras Basah merupakan pulau yang terletak di perairan selatan Kota Bontang dengan luas sekitar 2 hektar. Wisata bawah laut. Sebagian wilayah laut Kota Bontang juga memiliki terumbu karang yang potensial untuk dijadikan objek wisata bawah laut, seperti di sekitar Pulau Beras Basah atau hutan bakau. Potensi terbesar Bontang adalah wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya laut, ikan laut, rumput laut, hutan mangrove, teripang, dan biota laut lainnya. Banyak terdapat di pesisir dan laut. Potensi tersebut dapat dikembangkan
pemberdayaan sumber daya alam yang akan menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Bontang. Pengaruh dalam kehidupan masyarakat Kota Bontang. Bidang sosial. Masyarakat Kota Bontang apabila ditinjau dari kondisi sosial, sebagian besar merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai provinsi di sekitarnya. Para pendatang tiap tahun makin bertambah dengan makin pesatnya pembangunan khususnya di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Pendidikan. Salah satu cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Salah satunya SD Bethlehem di mana saya sekolah. Kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu, karena kedua jenis fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Agama. Mayoritas penduduk Kota Bontang memeluk agama Islam. Selain Islam terdapat agama lain yaitu Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Karakteristik masyarakat Bontang. Wilayah Kota Bontang sekitar 70% merupakan wilayah perairan laut, sehingga karakteristik masyarakat Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh ekosistem laut. Beberapa wilayah pemukiman yang memiliki interaksi besar dengan pesisir laut yaitu Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai, Berbas Tengah, dan Lok Tuan. Sebagai pemukiman nelayan tertua, Bontang Kuala memiliki interaksi terbesar dengan pesisir laut. Aktivitas yang berkembang di desa ini meliputi perikanan dan wisata laut. Adanya pengembangan wisata di pantai ini membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk dengan mendirikan usaha-usaha di bidang makanan dengan lokasi tempat di atas air. Di Kota Bontang, garis kemiskinan menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Artinya secara relatif dapat dikatakan kemiskinan berangsur-angsur berkurang dari tahun ke tahun. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Kota Bontang melakukan pembangunan jalan, pelabuhan, pembangunan perumahan, pembangunan pasar, dan lain-lain. Peningkatan pembangunan fisik kota ini merupakan penyebab utama tingginya pertumbuhan sektor ekonomi. Kota Bontang sebagai daerah terbuka di mana mobilitas penduduk relatif tinggi sehingga pertumbuhan penduduk Kota Bontang juga tinggi. Kota Bontang selain mengalami pertumbuhan dan perkembangan pembangunan baik fisik, sosial, maupun ekonomi juga tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang masih dihadapi seiring perkembangan kota. Masalah yang terkait dengan proses pembangunan di Kota Bontang adalah masalah mobilitas penduduk dan ketenaga kerjaan. Tingginya angka mobilitas penduduk akan menjadi beban kota untuk menampung mereka. Apabila kaum pendatang tidak memiliki bekal pendidikan dan skill yang memadai, maka akan menambah angka pengangguran di Kota Bontang. Pada sisi lain, jika kaum pendatang memiliki skill dan bekal pendidikan yang memadai, maka akan menjadi pesaing baru bagi tenaga kerja terdidik lokal yang jumlahnya dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah sosial baru yang kurang menguntungkan bagi perkembangan Kota Bontang di waktu yang akan datang. Apa yang dapat saya sampaikan?
Terima kasih. Shalom.